Shalom sahabat Sumba yang terkasih. Saya Bapak Denny Irawan dari Surabaya. Mau sharing firman Tuhan kali ini. Pernah suatu hari teman saya bercerita tentang masalah hidupnya. Dalam setiap respon saya kepadanya, hal pertama yang saya sarankan adalah berdoa. Teman saya itu tidak begitu semangat mendengar saran berdoa. Karena saran berdoa kesannya terlalu simpel dan standar. Tetapi sesungguhnya berdoa adalah senjata utama kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah, tapi doa dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Tuhan Yesus tetap harus melewati jalan penderitaan Via Dolorosa, tetapi berkat doa, Dia dapat melaluinya dengan hati teguh dan dalam penyerahan diri kepada Allah Bapanya di surga. Kalau diibaratkan sebuah ilustrasi, kita sedang berjalan, lalu di depan kita menghadang sebuah gunung yang tinggi. Doa seringkali tidak membuat gunung itu lari dari hadapan kita, tapi doa dapat memberi kita kekuatan untuk mendakinya. Doa bukan jalan terakhir. Doa hanya atau harus menjadi yang pertama dan utama. Jadi keliru jika kita baru ingat berdoa hanya selagi butuh atau kepepet. Juga keliru kalau kita baru berdoa setelah usaha lain-lain tidak berhasil. Itu sama saja dengan memperlakukan Tuhan sebagai penjaga gudang. Tempatnya di pojok, dipanggil sesekali kalau lagi membutuhkan. Tapi kalau ada apa-apa yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan, kita langsung memprotes dan marah. Oleh karena itu, sebelum kita menyalahkan Tuhan, kecewa dan menyesali Tuhan, baiknya tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah kita sudah memperlakukan Tuhan dengan semestinya? Doa bukan sekedar soal kata-kata, tetapi juga soal tindakan. Terwujudnya sebuah doa seringkali merupakan kerjasama antara anugerah Tuhan dan usaha kita. Percuma, misalnya kita berdoa supaya terhindar dari pencobaan, tapi kita terus nyerempet bahaya. Percuma kita berdoa supaya mendapat pekerjaan, tapi kita tidak mau mencarinya. Percuma kita berdoa supaya orang-orang miskin ditolong, tapi kita sendiri tidak mau menolong orang yang di depan jelas-jelas membutuhkan bantuan. Ada seorang pemuda yang protes pada Tuhan ketika melihat seorang anak gelandangan yang tengah kelaparan di pinggir jalan. "Tuhan, kenapa Engkau membiarkan kemalangan menimpa anak itu?" serunya. Lalu Tuhan menjawab, "Tetapi aku sudah mengirimkan kamu." Berdoa haruslah menjadi hal terpenting dalam kehidupan kita, lebih dari segala pekerjaan apapun. Sebab segala pekerjaan yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara saja. Sedangkan berdoa adalah suatu pekerjaan yang berdampak kekekalan. Hidup tanpa doa ibarat rumah tidak bertiang. Dapatkah sebuah rumah berdiri tegak bila tidak ada tiang yang mendukungnya? Mustahil. Iblis sangat suka kepada mereka yang tidak suka berdoa. Iblis selalu berusaha supaya kita malas berdoa, bahkan iblis berusaha dengan segala cara agar kita tidak pernah berdoa. Iblis tahu ketika kita berdoa, kita sedang memanifestasikan kuasa Tuhan. Karena itu berdoalah. Sebab berdoa adalah yang pertama perintah Tuhan.
Berdoa bukan pilihan atau himbauan. Berdoa adalah sebuah perintah. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17-18, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua, berdoa berarti kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sangat berbahaya jika kita berjalan di dunia ini tanpa Tuhan. Karena ada pencuri atau iblis yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Berdoa berarti kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Doa yang membuat kita tetap kuat dan berkemenangan. Banyak orang jatuh dan gagal karena tidak berdoa. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan diberkati, sedangkan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri tidak akan diberkati. Yeremia 17 ayat 5. Demikianlah sharing firman Tuhan kali ini. Kiranya menjadi berkat Bapak-Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Sumba. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat sharing firman Tuhan kali ini. Biarlah menjadi berkat buat kami semua yang boleh mendengarkan, dan biarlah sharing firman Tuhan kali ini juga menegur setiap pribadi kami yang saat ini malas dalam hal berdoa, ya Bapa. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri dalam menghadapi apapun. Kami merasa mampu, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah sharing firman Tuhan kali ini juga mengingatkan kami terus bahwa kami harus terus berdoa, karena kami mampu menghadapi apapun juga itu karena kekuatan dari-Mu saja, Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.